Lahir di Garut, asli orang Garut, sama kayak Bu Penti. Lahirnya tanggal 23 Agustus 2001. Sekarang umurnya 20 tahun. Baik. Untuk Ustadzah pertama Salwa, kali, mohon maaf. ya. Saya potong dulu. Kepada para orang tua lainnya, mohon mulai merekam atau mencatat, lalu tulisannya dikirim ke email Sagu Sapop atau blog ya, untuk dijadikan buku ya. Insya Allah buku kita akan terbit November untuk jilid 1 antologi. Oke, lanjut Ustadzah Salwa. Kapan memulai menghafal ayat-ayat Allah, sejak usia berapa? Untuk memulai menghafal Al-Quran dari waktu masih TK juga kan, sekolah di pesantren, jadi kan harus menghafal Al-Quran. Nah, tapi di sekolah hanya sebatas menghafal, jadi hanya sebatas setoran sampai jenjang SMA. Nah, ketika SMA udah kelas 12 kan. Nah, teman-teman yang lain kan banyak melanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Nah, niat awalnya emang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi niat itu berubah gitu. Jadi ingin ya ke Mahad aja, mondok gitu, ingin mondok lagi. Nah, setelah ada niatan pengen mondok, terus kan minta izin dulu ya, minta izin ke orang tua. Kemudian alhamdulillah setuju, kemudian daftar nyari pondok tahfidz. Banyak daftar ke instansi berapa ya waktu itu, ada yang di Sukabumi, di Bandung 2, di Bogor. Nah, tapi qadarullah setiap tes kan ada tesnya dulu ya sebelum masuk ke pondok itu. Nah, setiap tes ke yang di Sukabumi, ke Mahad yang di Sukabumi, ke Bogor. Nah, itu tes selalu nggak ikut gitu. Sakit, kemudian ada kelulusan di sekolah. Nah, pas udah daftar ke Zahratul Quran ya yang di Bandung, di Cileunyi. Alhamdulillah daftar, kemudian tes tanggal 7 Juni gitu. Ada pengumuman keterima. Nah, udah ada pengumuman, udah ya cerita, beri kabar baik gitu ke orang tua, ke keluarga. Masya Allah, luar biasa nih Ustadzah. Ustadzah Salwa, barangkali ada sahabat orang tua OZN 21 yang sedang melengkapi tulisannya, literasinya dengan rekaman video dan foto-foto sebagai pelengkap tulisan. Mohon kiranya Ustadzah Salwa membuka video dulu agar semuanya bisa lebih mengenal lagi. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustadzah Salwa, apa gerangan, niatan, motivasi Ustadzah Salwa Salsabila yang di usia muda ini untuk menghafal ayat-ayat Allah di saat yang lain sedang asik-asiknya menikmati masa remajanya, masa mudanya dengan hedonis permisif ya, hidup yang gaul, serba boleh ya dan sebagainya, tapi Ustadzah Salwa lebih memilih karantina tahfidz Quran. Nah, gerangan apa, niatan yang terbetik di dalam hati, gerangan motivasi apa yang ada dalam jiwa Ustadzah Salwa Salsabila, kiranya bisa disampaikan pada kesempatan subuh ini agar terekam seluruhnya oleh orang tua zaman now se-NKRI dan dijadikan dasar inspirasi literasi religi. Silahkan. Untuk niatnya paling utama dan sambil dibuka videonya dulu sebentar saja. Ya. Untuk niatnya yang harus diutamakan
Itu kan yang pertama mencari keridhaan Allah. Nah, kemudian yang kedua ingin sekali membanggakan kedua orang tua serta keluarga serta orang-orang yang dicintai untuk bisa membangun rumah nanti di surga, memberikan mahkota, kemuliaan kepada mereka. Nah, di samping itu kan emang apa ya? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baiknya orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, dari situ niat dan tekad saya diazamkannya dengan kuat. Memang keputusan untuk menghafal Al-Qur'an itu tidak gampang gitu, harus membutuhkan perjuangan yang sangat panjang sekali ya. Tapi di samping itu kan banyak sekali khususnya remaja yang mementingkannya dunianya, kemudian memilih yang simple aja gitu. Nah, terus banyak yang berpikiran bahwa menghafal Al-Qur'an itu sulit gitu ya. Padahal kan Allah sudah mengingatkan ya di dalam Al-Qur'an surat Al-Qamar, "Walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir." Sesungguhnya Allah telah mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Nah, sebenarnya Al-Qur'an itu telah Allah mudahkan bagi siapa saja yang mempunyai tekad yang kuat, dengan niatan yang suci, ingin menghafal Al-Qur'an, ingin menyelami ayat-ayat Allah, maka Allah mudahkan gitu. Nah, jadi banyak sekali remaja yang emang sih pertamanya kan kalau kita belum terbiasa menghafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, kan bawaannya jadi males, susah. Padahal setelah dilalui semua proses itu, ya alhamdulillah Allah selalu memberikan kemudahan. Luar biasa, Masya Allah. Ustadzah Salwa di usia yang masih muda 20 tahun sudah tamat hafal Al-Quran 30 juz. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, aktivitas Ustadzah Salwa sekarang itu setelah menamatkan 30 juz itu apa saja di Cileunyi itu? Apa yang dilakukan Ustadzah Salwa Salsabila? Ya kan setelah mondok kebetulan ngambil yang beasiswa, yang tahfidnya yang beasiswa 2 tahun. Nah, sekarang tahun pertama ngabdi. Nah, jadi ngabdi alhamdulillah ditempatkan di Cileunyi, tepatnya di SDIT Insan Teladan. Di situ yang ngajar Al-Qur'an, nerima setoran anak-anak. Nah, di samping itu juga ada privat online gitu buat ibu-ibu, bapak-bapak atau anak-anak semua jenjang usia bisa gitu privat online belajar dari nol gitu, dari belajar tahsin, kemudian metode buat menghafalnya, gitu paling kesehariannya gitu. Oke, terima kasih Ustadzah Salwa. Apakah kami yang di sini OZN orang tua zaman now yang rata-rata sudah tak muda lagi, rata-rata di usia di atas 40-an, apakah masih bisa untuk memulai dari nol dalam menghafal ayat-ayat Allah dengan bimbingan Ustadzah Salwa, dan mohon berikan gambarannya apakah masih bisa, dan sekiranya bisa kira-kira seminggu minimalnya berapa kali meeting? Buat ibu-ibu, bapak-bapak OZN bisa bergabung, nanti daftar boleh ke Salwa langsung boleh. Nah, untuk waktunya seminggu 2 kali, ba'da asar hari Senin dan hari Kamis. Ba'da asar. Nah, kita belajar kemarin juga alhamdulillah udah ada 30, tapi kan dibagi-bagi 30 peserta itu.
Kita belajar dari nol lagi, dari pengenalan huruf, kemudian harokat. Nah, jadi kita dibagi level, ada yang kalau udah lancar baca Al-Qur'annya berarti kita tekankan di makhrajnya, karena banyak banyak orang tua atau anak-anak yang sudah bisa melafalkan huruf tapi tidak sesuai dengan makhrajnya, tidak sesuai dengan tempat keluarnya. Nah, kita belajar dari itu, kemudian ada hafalannya. Jadi sehari kita targetkan kepada semua peserta untuk setoran 1 hari 5 baris gitu. Atau Baik. 1 hari 3 ayat. Oke, 3 ayat saja ya. Atau mungkin kalau boleh nawar minimal 1 hari 1 baris juga boleh ya. Iya, boleh. Oke. Nah, nanti ke depannya barangkali Majelis Ilmu OZN 21 mengundang Ustadzah Salwa untuk membimbing kami-kami. Mohon kesiapannya di waktu khusus, seminggu berapa kali, di hari apa. Nanti kita ngobrol di belakang layar saja. Ya, insya Allah. Oke, sebelum saya serahkan ke moderator Ibu Siti Fatimah, saya beri kesempatan kepada 2 penanya dulu bagi partisipan yang ingin bertanya kepada Ustadzah Salwa Salsabila, seorang hafidhoh ayat-ayat Allah 30 juz. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk mengambil inspirasi bagi anak didik kita di keluarga. Saya, Kang. Oke, Ibu Rumah Nur Hasanah dari Sukabumi, langsung. Terima kasih Kang Asep. Juga Assalamualaikum kepada Ustadzah Salwa. Waalaikumsalam. Ini sayang Ibu mau bertanya. Saya kan hampir di sekolah juga ya, ada hafalan Quran sama kepala sekolah. Nah, yang dirasakan itu setelah menghafal untuk murojaahnya itu susah ya. Maksudnya setelah hafal untuk menjaga hafalannya itu bagaimana ya supaya selalu hafal gitu. Menjaga hafalannya gitu. Terima kasih. Ustadzah Salwa. Terima kasih Bu Rumah, izin menjawab ya. Iya. Memang untuk murojaah itu butuh perjuangan yang lebih ya daripada kita menghafal atau setoran. Nah, saya juga sama Ibu, setelah sudah menyelesaikan hafalan, itu kan belum tentu semua orang juga belum langsung mungkin 30 juz gitu, butuh perjuangannya untuk murojaah. Nah, kadang rasa malas itu paling berat di saat murojaah gitu daripada menghafal. Nah, saya ada tips ya buat Ibu. Nah, ketika kita sudah menghafal, sudah menyetorkan ayat, nah itu kan emang khususnya orang tua ya, kita juga sama. Jadi setelah store, jadi asal store gitu ya, jadi lupa lagi. Nah, bisa dikuatkan dengan dibaca terus gitu, ditilawahkan, atau kita harus punya waktu khusus untuk murojaah. Minimalnya dalam sehari berapa baris, berapa ayat gitu dalam satu surat. Nah, tapi kita harus istiqomahkan untuk murojaah. Jadi kita harus targetkan, misalkan kita sudah punya hafalan, kita sudah setoran 1 juz ya di juz 30. Nah, kita bagi-bagi waktu ya di samping waktu ngajar atau yang lainnya. Nah, khususkan misalnya di waktu asar ya, waktu untuk enak murojaah, enak menghafal itu asar, ba'da asar, kemudian ba'da subuh, sampai waktu duha jam 11. Nah, itu emang enak gitu buat menghafal ataupun murojaah. Nah, di sela-sela waktu, kalau lagi ngajar istirahat, nah kan
kalau murojaah waktunya harus lumayan ya, harus lama. Nah, jadi boleh sambil ditilawah. Jadi ayat yang sudah kita hafal ditilawahkan rutin. Nah, di samping punya hanca tilawah masing-masing gitu. Jadi surat atau juz yang telah kita setorkan itu harus dimurojaah. Nah, di waktu yang tepat, kemudian kalau tidak keburu murojaah, nah minimalnya ditilawahkan itu. Karena emang hafalan itu kan bukan sekedar cepat dia menghafal, tapi bagaimana dia istiqomah untuk menjaganya dan terus istiqomah memurojaahnya gitu. Emang kewajiban murojaah itu tidak hanya 1 kali 2 kali, tapi emang seumur hidup. Oh iya, terima kasih. Baik, terima Ustaz kasih Salwa. Ibu Rumah dan Ustazah Salwa. Izin bertanya dari Ibu Hajah Nunung, Cilimus, Kuningan ya. Beliau ketua kelompok kerja guru. Izin bertanya Neng Salwa, untuk memulai menghafal itu apakah dari juz 30 dulu atau dari juz pertama? Mohon pencerahannya. Kalau waktu di sekolah, izin menjawab ya. Kalau waktu di sekolah itu pertama menghafal juz 30. Nah, terus kata guru tahfiz di sekolah, bagusnya 5 juz belakang. Jadi dari 30, 29, 28, 27, 26, kemudian dikuatkan dengan juz 1. Nah, tapi pas masuk ke Zahratul Quran itu menghafalnya dari juz 1 gitu. Jadi dari juz 1 sampai selesainya di juz 30. Oke, terima kasih Ustazah Salwa. Baik, satu pertanyaan lagi untuk Bapak-bapak nih ya. Hak Bapak-bapak mohon dimanfaatkan. Silakan kepada orang tua dari jenis Bapak-bapak, silakan. Pak Haji Abi Muhammad, Pak Salim atau siapa saja, silakan. Pak Haji Abi Muhammad dari Indramayu. Baik, silakan. Berarti sudah dari kecil ya, Ibu Ustazah Salwa itu dari TK ya, sudah memulai, kemudian dimantapkan di tahfidz Cileunyi ya, Bandung. Di mana Bandungnya tuh? Cileunyi di Cileunyi ya. Pesantren apa tuh? Zahratul Quran. Oh, Zahratul Quran. Di situ banyak ya, menampung semua usia tah? Enggak dibatasi gitu dari 17 tahun sampai 20 berapa ya sebelum menikah gitu. Oh iya. Iya. Ya itu saja. Terima kasih informasinya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Kang Asep. Itu aja. Oke, terima kasih kepada Pak Haji Abi Muhammad, pengawas dari Indramayu, Jawa Barat. Baiklah, kita langsung menuju ayat pilihan bersama Bunda Imas Maswariah Jogja dan Bapak Salim Ungaran Jawa Tengah dan Ibu Ustadzah Nur Lailah Cirebon Jawa Barat, dilanjutkan dengan tafsir ayat pilihan dari Ibu Dr. Penti. Untuk itu saya serahkan ke Ibu moderator ya. Ibu moderator yaitu Ibu Siti Fatimah dari Bangkalan, Madura. Dari saya selaku founder dicukupkan sekian, buah mangga buah duku, mangga atuh, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Siti Fatimah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya Bu ya. Usia muda sudah hafal 30 juz.
Rasanya kepengen. Sekarang udah lewat. Belum, Bu. Maksudnya masa menghafalnya belum, tapi masa mengingatnya sudah berkurang. Iya, susah ya Bun sekarang. Iya, betul. Ya, Udah. untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan pembacaan ayat pilihan ya. Ayat pilihan dengan Ustazah Bu Imas ya. Dengan Bu Imas. Iya, Bun. Iya, dengan Bu Imas. Dilanjutkan dengan Bu Nur Laila dan Salim Y. Monggo waktu dan tempatnya saya persilahkan. Bunda Nur ada? Pak Salim? Pak Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan membaca surah Al-Hasr ya. Karena sekarang itu ayat pilihan. Al-Hasr itu surah ke kita di ayat akhir saja. Mari kita bersama-sama membacakan surah Al-Hasr. Mulai ayat 22. Suara saya bisa terdengar oleh semuanya? Dengar. Baiklah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. 1 2. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Alimul ghaibi wasyahadah. 1 2. Alimul ghaibi wasyahadah. War-Rahmanur Rahim. 1 2. Wallahul ladzi la ilaha illahu. 1 2. Alihul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. 1 2. Alihul Qudusus Salamul Mu'minul Aziz Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun.
Subhanallahi amma yusyrikun. Bersama-sama ya dari atas. 2 ayat saja. 1, 2, 3 dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illallah alimul ghaibi Satu, dua. Huwallahu alladzi la al-malikul quddus Terakhir bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim dan Bu Nur Ya Bu Laila. Imas. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tadi sudah panjang lebar mendengarkan pengalaman dari Ustazah yang muda kita. Kemudian juga sudah ngaji 2 ayat bersama Bunda Imas. Tentunya semoga bisa istiqomah. Dan ini mohon doanya sebelum kita melanjutkan mungkin dari Bunda Fenty. Doanya kepada Bunda Lilih Nurbaniyah yang sedang sakit sehingga tidak atau belum bisa bergabung lagi. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada beliau. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabb. Tanya cukup Bunda Imas. Iya Pak Salim, terima kasih. Udah cukup ya. Monggo dari Madura dilanjutkan. Iya, kita lanjutkan dengan tafsirnya ya, dengan tafsirnya yang akan dibawakan oleh Bunda Fenty. Silahkan Bunda Fenty. Terima kasih Bunda Siti Fatimah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita lanjutkan, mungkin ada sedikit tafsir ya dari surah Al-Hasyr ayat 22. Di sini wallah, dialah Allah, allazi yang la ilaha, tiada ilah, tiada Tuhan, illa huwa, tiada Tuhan ya yang berhak disembah, illa huwa, kecuali dia Allah. Alimul ghaib, yang mengetahui yang gaib, wasyahadah, dan mengetahui yang nyata. Huwa rahman, dialah Allah yang maha rahman, maha pemurah, ar-rahim, yang maha penyayang. Nah, di sini Allah menyebutkan bahwa dia adalah Tuhan yang tiada Tuhan selain Allah gitu. Tiada Rabb selain Allah. Tiada Tuhan bagi seluruh alam, semua alam ya, kecuali Allah. Semua yang disembah selain Allah adalah batil. Allah dia yang maha mengetahui apa yang gaib, apa yang nyata gitu, yang syahadah gitu ya.
Dialah Allah yang tahu semua makhluk yang dapat disaksikan oleh kita dan juga semua makhluk yang goib yang tidak bisa disaksikan oleh kita sebagai manusia yang sangat lemah gitu ya. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik itu di bumi, di langit, baik yang besar maupun yang kecil, dan baik yang dimuliakan ataupun maupun yang dihina ya, hingga semut-semut kecil di dalam kegelapan pun Allah mengetahuinya. Nah, mudah-mudahan ya ini memang dalam hadisnya ayat ini memang disunahkan ya kita untuk menghafalnya gitu dan membacanya ketika didawamkan setiap hari. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Mudah-mudahan kita bisa menghafalnya ya. Jadi huwar rahmanur rahim, dialah Allah yang maha pemurah ya. Pemurah itu untuk semuanya, baik yang beriman maupun tidak gitu. Allah kasih gitu ya. Kalau ar-rahim, nah ini memang kasih sayang Allah khusus untuk orang-orang mukmin. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahman rahimnya Allah. Dalam permulaan kitab tafsir ya sudah disebutkan bahwa bagaimana tentang Rahman Rahim, bahwa ada pendapat gitu bahwa Ar-Rahman itu kasih sayang Allah untuk seluruh makhluk, baik itu yang sholat atau enggak, misalnya bagi yang kufur atau yang beriman. Tapi kalau Rahim diantaranya kasih sayang Allah yang dikhususkan gitu ya untuk orang-orang mukmin yang kita semua berlomba-lomba untuk meraih kasih sayang Allah ini. Nah, tapi kesimpulannya bahwa Allah adalah Tuhan yang memiliki rahmat yang sangat luas ya, mencakup semua makhluknya, yang maha pemurah baik di dunia maupun di akhirat, dan maha penyayang ya, bahwa warahmati wasi'at kulla syai', bahwa warahmati dan rahmatku, kasih sayangku kata Allah, wasi'at luas ya, meliputi kulla syai'in, segala sesuatu. Jadi memang Allah itu subhanallah ya, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, bahwa Tuhanmu itu telah menetapkan atas dirinya kasih sayangnya gitu, bahwa bifadlillah, katakan dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dengan kasih sayang Allah, fabidzalik, maka demikianlah falyafrahu, hendaklah mereka itu bergembira, wa khair, bahwa karunia dan rahmat Allah itu lebih baik, mimma yajma'un, dari apa yang mereka kumpulkan gitu ya, bahwa kita merasa bahagia, kita diberi ketenangan, itu tidak lain adalah kasih sayang dari Allah. Nah, selanjutnya Allahul ladzi la ilaha illa huwa al-malik. Wallah, dialah Allah alladzi yang la ilaha illa huwa. Tiada Tuhan, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, al-malik. Dialah raja gitu ya. Yaitu raja bagi segala sesuatu yang mengatur segala sesuatu tanpa ada yang menghalanginya gitu ya. Bahwa Allah itu al-malik raja, yang tidak ada segala sesuatu yang bisa menghalangi ketika Allah ingin melakukan apapun gitu ya, tidak ada yang bisa menyainginya. Al-Qudus, kemudian Maha Suci. Nah, kalau menurut Wahab Ibnu Munabbih bahwa Kudus itu artinya suci. Tapi kalau menurut Mujahid, Kudus itu artinya memberkati ya, makanya ada gening Kudus yang memberkati. Kemudian kalau menurut Ibnu Jurej bahwa intinya kudus di sana itu para malaikat yang mulia yang mensucikan Allah gitu ya, kudus yang mensucikan Allah. Kalau kita mungkin sebagai manusia seringkali terjebak pada hal-hal yang sedikit melenceng, tapi kalau malaikat terus mensucikan Allah. Kemudian assalam, maha sejahtera, maha yang memberikan keselamatan, yaitu maha sejahtera dari segala bentuk cela, dari segala bentuk kekurangan, karena Allah itu sempurna, baik zatnya, sifatnya, perbuatannya gitu ya. Kemudian juga al-mu'min itu maha memberikan keamanan, bahwa Ibnu Abbas berpendapat ketika makhluk gitu ya, kita sebagai makhluk merasa aman dari
perlakuan zalim dari orang lain gitu ya, bahwa hanya Allah lah yang bisa memberikan rasa aman kepada kita semua. Makanya kita ya disunahkan untuk selalu menyebut-nyebut asma Allah. Nah, misalkan ketika kita merasa takut, bahwa ada Allah yang Al-Mukmin yang memberikan mengkaruniakan rasa aman sehingga kita merasa tenang, merasa aman beribadah gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian Al-Muhaimin yang maha memelihara. Nah, yang maha memelihara dialah Allah. Nah, Ibnu Abbas menyebutkan bahwa maksudnya itu bahwa Al-Muhaimin di sini ya sama dengan tafsirnya itu sama dengan syahid, maha menyaksikan gitu ya, bahwa Allah maha memelihara kita, menyaksikan tentang amal perbuatan manusia, bahwa ditafsirkan dalam surah Al-Buruj itu ya, bahwa Allah dan Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, syahid, bahwa Allah itu menyaksikan. Wallahu syahid, bahwa Allah itu menyaksikan alamat ta'malun, apa yang kalian kerjakan gitu. Afaman huwa qaim ala kulli nafsin bima kasabat. Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya? Jadi sama gitu, bahwa muhaimin di sini itu ditafsirkan dengan syahid, bahwa Allah itu maha menyaksikan, seperti yang disebutkan tadi ya, maka apakah Tuhan yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuat? Nah, seperti itu. Al-Aziz yang maha gagah gitu ya, yang maha menang atas segala sesuatu. Allah yang mengalahkan, dialah Allah yang mengalahkan segala sesuatu. Tiada suatu pun yang bisa mencapai zat yang begitu perkasa, begitu aziz, begitu gagah, begitu agung, begitu kuasa gitu ya. Dialah Allah. Kemudian Al-Jabbar, Allah juga ya, yang memiliki maha kuasa, Al-Mutakabir, dengan segala keagungan Allah. Jadi tidak pantas ada yang maha kuasa ya, karena Allah lah yang maha kuasa. Jadi tidak ada pantas yang bersifat agung, karena Allah yang memiliki keagungan. Sebagai banda dalam hadis qudsi ya, bahwa kebesaran al-azamah izari, kebesaran adalah bagaikan kainku, wal kibriya ridai, dan keagungan adalah bagaikan selendangku. Faman naza'ani, barang siapa yang ingin menyaingiku, kata Allah, wahidan, pada salah satu dari keduanya, wahidan minhuma azabtuhu, maka pasti aku akan mengazabnya. Mudah-mudahan kita terhindar dari rasa berkuasa, kemudian rasa sombong gitu ya, karena kata Allah, barang siapa faman naza'ani, barang siapa yang ingin menyaingiku wahidan, baik azamah maupun kibriya, maka kata Allah, azabtuhu, aku akan mengazabnya. Nah, seperti itu. Jadi subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Huwallah al-khaliq al-bari al-musawwir, bahwa Allah yang maha menciptakan, maha mengadakan, maha membentuk rupa, menciptakan, bahwa Allah merencanakan, mengadakan, merealisasikan apa yang sudah direncanakan dan ditetapkan ya di alam wujud yang sudah nyata ini. Kita sebagai manusia hanya bisa berencana misalkan ya, tapi Allah al-khaliq, bahwa Allah yang menciptakan, al-bari, Allah yang mengadakan, Allah yang membentuk rupa ya sehingga terwujud seperti ini. Nah, sehingga di sini ada, sesungguhnya engkau orang yang mampu merealisasikan apa yang kau rencanakan, padahal sebagian kaum mampu membuat rencana tetapi tidak dapat merealisasikannya. Nah, jadi hanya Allah lah yang al-khaliq al-bari, yang mampu merealisasikan gitu ya. Kalau kita sebagai manusia mungkin banyak berencana, tetapi hanya Allah yang bisa mewujudkan apa yang kita rencanakan. Nah, mungkin ini ya, ini agak kepanjangan, memang ini agak itu ya, mohon maaf. Intinya dari Asmaul Husna yang sudah disebutkan tadi tentang Allah ya, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ya di sini terakhir Al-Musawwir yang maha membentuk, bahwa yang melaksanakan apa yang ingin direalisasikan ini, bahwa Al-Musawwir itu maksudnya seperti itu. Jadi Asmaul Husna yang ada dalam hadis tersebut, ketika kita mampu membaca dan menghafalnya, maka janji Allah ya, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Sebagaimana yang kita tahu terakhir ya, innalillah, sesungguhnya bagi Allah
Innalillahi ta'ala, sesungguhnya bagi Allah Ta'ala itu tis'ah wa tis'aina asma. Allah memiliki 99 nama, mi'atun illa wahid gitu ya. Kurang alias kurang 100 kurang 1 maksudnya. Man ahsoha, barang siapa yang kita menghitung-hitungnya, membacanya, merenunginya, senantiasa itu dakhalal jannah, maka pasti masuk surga. Wa huwa witrun yuhibbul witro, dan Allah itu witir gitu ya, dan Allah menyukai hal-hal yang witir, yang ganjil. Mungkin hanya itu sekilas dari tafsirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ngazi alhamdulillah. terus. Bapak, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan tafsir kita kali ini bisa kita pahami bersama-sama, dan semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, jauh dari Nenek kayak gitu ibadatan yang itu mengundang kemusyrikan dalam hati kita, meskipun itu sengaja ataupun tidak sengaja. itu nenek kan datang Tinggi. Ini maaf, sampai jam berapa ya? Dari Mungkin sudah. Sudah ya? Iya, ditutup aja. Tutup langsung ya. Ya udah. Ya, alhamdulillah kegiatan kita hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dari Ustadzah Salwa, dari Bu Imas, Bunda Imas, Pak Salim, Bunda Fenti, dan bunda-bunda yang lain, bapak-bapak yang lain, dan juga founder, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita tutup dengan hamdalah dan istighfar 3 kali serta doa penutup majelis. Monggo, alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.